Kamis, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun tangan mendatangi kediaman ABG 16 tahun, korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan 9 oknum polisi salah satu polsek di Gorontalo. Selain terkesan lamban dalam pengungkapan kasusnya, ada gelagat tak beres. LPSK menerima laporan dari keluarga korban, mulai ada teror ditebar. Orang tua korban mengaku rumah mereka diintai, sehingga seluruh keluarga saat ini ketakutan, terpaksa mengurung diri di dalam rumah. Itu salah seorang tukang bentor nyari sama sapunya, itu dia cari di mana sapunya sabun tamol. Dia cari-cari sapunya anak, sampai dari sapunya kakak sempat tanya, kenapa kamu sempat tanya sama nama Irma? Nah, tidak lama kemudian dia langsung bunyi handphonenya atau barangkali dia yang bel. Ternyata yang bersangkutan ada yang berbicara dengan dia, yang mana anak saya ini, yang mana tempatnya itu dia sudah dapat, cuma orangnya tidak ada. Berarti sudah punya anak. Jadi ada semacam orang yang kayak orang ada suruh. Kelihatannya belum ada ancaman yang nyata ya, kalau saya lihat sementara ini. Tetapi tidak tahu nanti perkembangannya ke depan, karena kan ini berhadapan dengan oknum juga saya kira. Untuk itu tidak tertutup kemungkinan kalau sekiranya ke depan ada ancaman-ancaman terkait fisik itu yang membahayakan jiwanya, tentu kami juga melakukan perlindungan fisik. Selain LPSK, Komisi Kepolisian Nasional dikabarkan juga akan terbang dari Jakarta ke Gorontalo untuk melihat dari dekat ada apa sebenarnya hingga Polda Gorontalo terkesan lamban dalam pengungkapan kasus ini. Lebih dari 2 pekan bergulir, belum satupun pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian sebenarnya beberapa bulan lalu, sekitar awal bulan puasa. APG ini diperkosa bergantian oleh beberapa anggota polisi di sebuah tempat kos. Saat itu, korban tak berani melapor karena diancam akan ditembak. Dengan rasa takut luar biasa, dia sempat mencoba bungkam, tak berani menceritakan kejadian buruk itu pada siapapun. Sampai akhirnya awal Oktober ini, dia kembali mengalami kekerasan seksual. Juga oleh 2 anggota polisi yang menggagahinya di kos-kosan dulu. Tapi kali ini, kejadiannya di kantor polisi. Edan. Komisi Kepolisian Nasional memandang ada kesan Polda Gorontalo berupaya membuat bias kasus ini demi menjaga citra kepolisian. Memang kasus ini pada awalnya pun Kompolnas merasa bahwa ini ada sesuatu yang janggal. Ini kan aparat kepolisian. Ya, katakanlah ini bukan perkosaan, tetapi ini perbuatan asusila. Pantas nggak polisi melakukan hal ini? Apalagi secara beramai-ramai, kan tentu tidak. Apalagi ini dilakukan di salah satu kantor kepolisian. Kesan polisi berupaya membuat bias kasus ini bisa tergambar dari pernyataan Kabid Humas Polda Gorontalo hari Rabu yang meminta wartawan meluruskan kasus ini bukan sebagai kasus perkosaan, melainkan asusila. Nanti kalau sudah terbukti itu pemerkosaan ya, baru tulis pemerkosaan. Sementara ini kamu rubah dulu statementnya itu bahwa sementara itu adalah pencabulan. Kalau terbukti bahwa itu memang pemerkosaan ya silakan tulis pemerkosaan. Pernyataan itu jelas memperlihatkan mereka seperti gagap terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak. Polisi mestinya menyadari kalau ini adalah kasus kejahatan kemanusiaan. Mau perkosaan, mau pencabulan, atau asusila, apapun itu istilahnya, mestinya tak ada beda sanksi hukumnya. Ini adalah pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban berusia 16 tahun, anak di bawah umur. Dalam pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak jelas disebutkan, barang siapa melakukan persetubuhan dengan anak di bawah usia 18 tahun, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Jadi apapun dalihnya, mau suka sama suka atau tanpa paksaan karena dibayar sekalipun, tetap pelanggaran. Dan khusus bagi ke-9 anggota polisi yang terlibat, jika terbukti nanti, harus diberi sanksi lebih berat dari masyarakat yang melakukan tindak kejahatan.